kemudian bergerak-gerak kakinya. Matanya pun bergerak-gerak, lidahnya menjulur keluar. Halo guys, nama saya Kiki Paparugi. Ini adalah konten pertama kali saya di YouTube. So, saya berniat untuk sharing hal-hal yang saya suka, seperti misteri, konspirasi, fakta sejarah, atau mungkin fiksi dan sastra. Nah, kali ini guys, saya akan bercerita tentang sosok Giovanni Aldini, seorang profesor dari Italia yang berimajinasi menghidupkan kembali mayat manusia. Dan dia berkata, jika kematian bisa mengalahkan kehidupan, kenapa kehidupan tidak bisa mengalahkan kematian? Dari itu, dia kemudian bereksperimen, mencoba sebuah penemuan baru untuk menghidupkan potongan mayat manusia. Dan fakta yang menarik guys, ternyata Frankenstein, hantu yang sangat populer di Eropa, di Amerika, bahkan di seluruh penjuru dunia itu terinspirasi dari sosok Giovanni Aldini. Dr. Victor Frankenstein menciptakan sebuah makhluk yang sangat menyeramkan, bermuka bopeng, dan itu diciptakan dari mayat manusia. Proyek imajiner Victor Frankenstein itu adalah proyek saintis yang sangat pelik, dan itu terinspirasi dari Giovanni Aldini. Tapi guys, sekarang saya tidak akan membahas tentang Dr. Victor Frankenstein. Mungkin tentang Frankenstein, hantu yang sangat populer itu kita bahas di episode-episode selanjutnya. Hari ini saya akan membahas tentang Aldini, Giovanni Aldini, seorang profesor yang menginspirasi monster itu. Giovanni Aldini dilahirkan di kota Bologna, Italia pada tahun 10 April 1762. Saat kecil, Giovanni Aldini memperhatikan pamannya, yaitu Dr. Luigi Galvani, yang sedang melakukan eksperimen untuk menghidupkan kembali katak yang sudah mati. Selama 10 tahun, paman Giovanni Aldini melakukan riset atau eksperimen terhadap katak yang sudah mati. Dan ternyata dia berhasil. Katak yang sudah mati ketika disambungkan oleh arus listrik itu kemudian bergerak-gerak kembali. Dari sebuah uji coba itu, Luigi Galvani percaya bahwa dia tidak hanya bisa menghidupkan sebuah katak yang sudah mati, bahkan dia bisa menghidupkan makhluk-makhluk yang lain yang sudah mati. Akan tetapi, proyek menghidupkan makhluk lain itu tidak bisa dilanjutkan oleh Luigi Galvani karena dia sudah meninggal, dan keponakannya yang memperhatikan itu dari kecil memiliki minat yang sama. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas of Bologna, Giovanni Aldini mencoba mengikuti jejak pamannya, yaitu melakukan eksperimentasi menghidupkan katak. Dan ternyata berhasil. Tidak puas sampai di situ saja, Giovanni Aldini kemudian bereksperimen terhadap hewan-hewan yang lebih besar, seperti biri-biri, lembu, dan khinzir. Proses eksperimentasi terhadap hewan yang lebih besar dan yang mempunyai sistem saraf yang lebih rumit itu ternyata berhasil. Kemudian Giovanni Aldini berinisiatif untuk mengumpulkan banyak orang dan membuat sebuah pertunjukan guys. Dalam pertunjukan tersebut, Giovanni Aldini mendapatkan kesuksesan yang sangat besar. Bayangkan, hewan eksperimen itu yang sudah mati kemudian bergerak-gerak kakinya. Matanya pun bergerak-gerak, lidahnya menjulur keluar. Orang-orang pun berdecak kabur. Bayangkan, hewan yang sudah tertidur mati bisa dihidupkan kembali, bisa menggerak-gerakkan tubuhnya kembali. Dan tentu saja itu adalah sebuah keajaiban bagi masyarakat yang waktu itu tentu tidak ada teknologi canggih seperti sekarang. Dan setelah pertunjukan itu, Giovanni Aldini menjadi obrolan yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Dia pun merasa bosan, cuman melakukan eksperimen terhadap bangkai hewan. Nah, setelah itu karena dia tidak merasa cukup puas, dia berinisiatif untuk menjadikan mayat manusia sebagai uji cobanya. Jadi Giovanni memutuskan untuk menggunakan mayat manusia sebagai bahan eksperimennya. Pada awal tahun 1900-an, mencari mayat manusia itu bukan hal yang sulit. Pada tahun itu cukup banyak orang yang dipenggal kepalanya karena melakukan kriminalitas. So, Aldini pergi ke Plaza Miagore di mana para algojo melakukan tugasnya untuk memenggal kepala banyak orang. Dan dia mendapati mayat tersebut untuk dilakukan uji coba. Tetapi kemudian Aldini menyadari bahwa kemudahan mendapatkan banyak jenazah, mendapatkan mayat itu menjadi masalah berarti baginya. Karena mayat-mayat yang ia dapati itu sudah terpenggal kepalanya dan kehilangan banyak darah. Ketika mayat sudah kehilangan banyak darah, tentu
itu menjadi kendala baru karena tidak bisa dialiri listrik. Namun begitu, dia tidak kehilangan harapan. Meski di Itali banyak orang yang dipenggal kepalanya, tetapi dia mendapatkan kabar bahwa di Inggris orang-orang yang melakukan kesalahan tidak dipenggal, melainkan digantung. Dari itu, kemudian dia pergi ke Royal College of Surgeons untuk memesan satu mayat. Tubuh yang diperoleh itu adalah mayat bernama George Foster, seorang yang tidak terkenal, tapi kematiannya menjadi desas-desus di tengah masyarakat. Setibanya mayat Foster di Royal College, kemudian Aldini menyambungkan alatnya ke tubuh mayat itu. Dan selama berjam-jam, orang-orang semuanya pada berkumpul, mereka bercak kagum. Di akhir pertunjukan itu, mayat itu bergerak-gerak, tangannya pun bergerak-gerak, dan mayat itu seolah-olah menarik nafas yang panjang. Kejadian itu adalah kejadian yang sangat luar biasa, fenomena yang besar di abad itu. Cerita itu kemudian berkembang, dibesar-besarkan, dan emang itu adalah fakta yang menarik. Fakta menarik itu kemudian tersebar ke penjuru negeri. Orang-orang yang mendengarnya kemudian membesar-besarkannya. Fakta itu pula sampai ke telinga Mary Shelley. Dari itu, Mary menulis novel yang berjudul Frankenstein dan menjadi legenda horor di dunia. Oke guys, sampai di situ cerita saya tentang Giovanni Aldini. Dan tentu saja saya akan kembali dengan konten-konten yang lain. Tentu saya akan riset dulu guys sebelum saya menceritakan ke kalian. Dan sebelum saya balik, bagi kalian yang tertarik dengan konten saya bisa subscribe, share, dan like biar kalian bisa mengikuti konten-konten saya selanjutnya.